Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana bule betah tinggal di Indonesia dan mau dimakam di Indonesia guys. Sampai begitu sekali ya. Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Jadi WNI. Iya, mau stay di sini. Indonesia. Kenapa? Hidup Indonesia. Kenapa cinta Indonesia? Kenapa? Kayaknya yang pertama itu dari orang-orang sih. Orang-orang. Soalnya ramah, terlalu ramah. Ya. Terlalu ramah. Terlalu ramah. Kalau misalnya orang Jerman nggak suka sama sesuatu, harus bilang langsung gitu. Terlalu ramah. Tapi kalau orang Indonesia, maaf ya, nanti aja, nggak bisa, nggak tahu. Ini orang Indonesia tuh memang sopan. Kemarin juga ada orang komen di tempat gua. Terus mereka tuh selalu positif. Jadi orang Indonesia Terlalu sukanya ramah, positif terlalu terus, kayak positif. bersyukur banget sama hidupnya. Ya, karena orang Indonesia sangat semangat dan Sangat semangat. gimana ya, careful. Indonesia pasti Perhatian. akan menjadi terbaik lah menurut saya. Nggak tahu, Wah, feeling the saya best ya, selalu terbaik. begitu. The potential yang negara ini punya sangat-sangat besar dan pasti Indonesia maju. Halo guys, hello channel. Betul di Serbia atau apa di Indonesia? Apa alasannya? So, saya udah di Indonesia 5 tahun, lebih dari 5 tahun ya. Lebih dari Dan 5 tahun. saya betah banget di sini. Di Oke. Serbia juga betah. Oh, Di ini orang situnya Serbia. Saya keluarga Oh, wow. dan saya teman dan semuanya di situ. Tapi buat hidup saya lebih suka di sini di Indonesia. Because cuacanya bagus dan orangnya juga bagus dan saya udah ada Cuaca bagus. community di sini dan banyak teman di Orangnya sini. So bagus, ada community. lebih suka sekarang di Indonesia. Saya juga ada hidup di Serbia tapi enggak ada banyak teman. Because teman di Serbia sudah ada hidup di situ dan sudah ada keluarga di situ. Dan kalau saya pernah ke Serbia, semuanya udah ada hidupnya. Enggak bisa main-main sama aku. So, saya sekarang lebih suka di sini dan makanannya di sini lebih bagus dari Serbia. Gak tahu kenapa, maaf ya. POV ketika pacar boleh kepo sama pengrajin tangan di Indonesia. Sayang, what are you doing? What's that? Okay, it's good. Kita lagi beli gantungan, kasih nama guys. Oke. Домой. Почему? Тогда я буду путать снегом. Вот. Байкал ждет тебя. Я уже готова. Пока-пока. I'm an American living in Indonesia. Orang Amerika Of tinggal course di I walk Indonesia. barefoot in the house. Just going out and then to the store maybe. Hei, mau ke mana? Saya Orang bule yang lagi jalan-jalan kayak backpacker outfitnya. POV saat suamiku pertama kali ke Indonesia versus pas udah balik. Panas banget sih, ya ampun. Gak kuat, panas. Aduh, nih orang-orang nyetir lelet banget sih. Ayo dong, siput. Aduh, jalan tol nih. Gak bisa tidur, gak ada guling. Nggak bisa tidur, nggak ada Kenapa sih guling. gak ada yang jual guling gitu? Yaelah, judes-judes amat sih. Kalau di Jakarta nih, orang-orang semuanya senyum. Lagi kayak gimana pun senyum semua. Duh, ilek, katanya panas. Terus nyetirnya pada lelet. Iya, kangen nih. Kereta artinya motor, pajak artinya pasar, minyak artinya bensin. Gitu. So it's like all these crazy things. So yeah, so we're always learning in different places. So I guess that could be a challenge. And we really care about Indonesia and we really adapted to the culture and we don't just do it for our videos.
Some people ask if Indonesia is a dangerous country. I would say that for the most part, Indonesia is a quite safe country as long as you know what not to do. Not all foreigners know this. I'm going to tell you one of the most dangerous things you can do in Indonesia. And I'm going to need the help of Indonesian people in the comments to back me up on this and also explain why this is so dangerous. Because it's not something I fully understand myself yet, but it's a rule I know not to break. And that rule, the number one rule to never break, that all Indonesians know but foreigners don't know is jangan mandi malam-malam. Nggak boleh tericang. Ini parah nih. Tenang. Bali live. Hey, say hello bilang. Oh, ini boleh guys di Bali. Wah. Hey, say hello. Huh? Say hello. Hello, hello. How are you? Fine. Where you from? Medan. Where? Medan, Indonesia. Oh, Indonesia. Yeah. Bali or Jakarta? Jakarta. Jakarta, okay. Yeah. Okay. I love Jakarta. Oh yeah? Going there. You going there? My home. Oh, really? Really? You're not staying in Bali? No, just holiday here. Oh, okay. Ta. What's your name? Melda. Melda? Yeah. Nice to meet you, Melda. Ibrahim. Yeah. What's your name? Ibrahim. Ibrahim. Yeah. Turkey. Huh? Turkey. Turkey? Turkey. You're from Turkey? Turkey? Oh no, Libya. Oh, Libya. Okay. Enjoy Bali ya. Okay. You too. See you. See you. Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sorry, sedikit emosi. saya merasa kalau di sini kalau bergaul dengan orang Indonesia, oh gitu, sampai gitu sekali ya. Sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, banyak ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian dengan semua apa yang Anda lakukan, terutama di dunia pendidikan, membantu pendidikan bangsa Indonesia, agak aneh kalau kemudian Anda, tapi sampai detik ini Anda belum mendapatkan kewarganegaraan. Belum. Ya, tapi kalau boleh tahu sekarang umur Anda berapa? 66. Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan makam Anda sendiri untuk katakanlah perjalanan hidup Anda berakhir di Indonesia. Saya sudah pesan sama teman-teman, udah kasih tahu mereka di mana saya mau ditempatkan nanti. Rumah masa depan Anda udah jelas di mana ya. There's so many things that Indonesian people do that don't make it sense to me at all. Which is, I mean, everything is even getting sick is different in Indonesia. Like you have masukan gin, like what? What's angin ya? And the worst is called enterwin. So the worst is that the first time I got sick in Indonesia, so I had masukan gin, and so I was like, I told my friend, can you get me some paracetamol at the pharmacy? And he was like, no, I have a coin. I was like, what? And he started to scraping my back with the coin. Did it work? Yes, it worked. That's the crazy thing. It worked. I have a joke that says it proves that what they say about Indonesia is true. That you can fix everything with money in Indonesia. Video pada kali ini terkait dengan bule guys. Bagaimana bule begitu cinta banget dengan Indonesia dan merasakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang terbaik di dunia guys. Dia merasakan bahwa dia sampai tidak begitu suka dengan negara asalnya karena dia merasakan di negara asalnya itu begitu pentingkan diri. Tapi setelah dia berada di Indonesia, dia merasakan dia dihargai dan dia merasakan bahwa sepertinya dilayan dengan begitu bagus sekali guys. Tidak seperti mana ketika dia berada di tempatnya guys, di tempat negara asalnya. Ini menjadi satu
satu faktor utama kenapa bule itu betah tinggal di Indonesia, dan mereka menganggap bahwa Indonesia itu seperti negaranya sendiri, yang mana mereka langsung belajar budaya Indonesia, langsung belajar bahasa Indonesia, dan ada di kalangan mereka yang bisa ngomong bahasa lokal lain seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, dan sebagainya guys. Ini sebenarnya satu fenomena di kalangan bule yang begitu suka banget tinggal di Indonesia. Pada saya perkara seumpama ini sebenarnya menjadi satu gambaran tentang budaya Indonesia itu begitu populer di luar negara dan menjadi daya tarikan kepada orang luar untuk betah di Indonesia guys. Keramahan warga Indonesia sebenarnya menjadi elemen utama kenapa bule itu begitu senang banget ketika mereka berada di Indonesia guys. Awalnya mereka bercadang untuk hanya datang sekali ataupun dalam tempo yang singkat pada di Indonesia guys. Namun selepas mereka datang kali pertama, menyusul kali kedua, kali ketiga, akhirnya menjadi WNI guys. Walaupun ada di kalangan bule guys yang gagal untuk mendapatkan KTP ataupun tidak dapat menjadi WNI, tapi dia telah menyiapkan guys rumahnya yang terakhir, itu kuburan guys. Ini satu gambaran bahwa dia sanggup dikubur ataupun jasadnya berada di Indonesia guys ketimbang jasadnya berada di negara asalnya guys. Kenapa itu berlaku dengan bule? Dan mereka menganggap bahwa Indonesia itu sangat spesial guys dalam diri mereka, sehingga akhirnya mereka meninggal ataupun akhir hayat mereka mau jasad mereka dikubur di Indonesia guys. Wow, ini pada saya merinding guys mendengar cerita daripada bule ini yang sanggup akhir hayatnya dia mau di Indonesia dan tidak mau pulang ke negara asalnya guys. Dia ini seorang pendidik ataupun seorang guru, bapak guru ya, yang memberikan pendidikan di Indonesia dan berbakti hingga ujung nyawanya guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit banyak pandangan daripada Roger Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.